Sama-sama, Pak. Ya, saya lupa mengundang peserta ini. Oke, ya, ya, ya. Oke, lagi Jakarta ya? Betul, Pak. Mulai kapan di Jakarta nih? Sudah 2 minggu ya, balik ke sini. Oh, oke. Malam picu. Kalau saya lupa tuh Tony ada di grup nggak ya? Di grup, tapi nggak, di grup Walk to the Future bisa diumumin kelas baru Oh, mulai. oke, siap. Oke, oke. Rinawati. Tadi ada yang nanya mengenai yoga. Ini kaosnya pas yoga. Salam senyum Sanvera. Oke, Rinawati. Ya, Pikian. Rinawati. Oke dong, kalau ada yoga pranayama itu menarik. Pranayama, oke ya. Nantinya pengalaman saya sendiri selama 1,5 bulan. Apianto Eko Putra. Saya lagi pakai kaos yoga, jadi misi saya 3 bulan, berarti udah tinggal sebulan lagi saya lagi dalam proses misinya tiga ini yoga, aktivitas saya yoga, write, menulis, ya ini dia breathe, terus berlatih bernafas. Setiap nafas yang terkait sama expand your capacity, expand kapasitas diri. Jadi, oke, masih ada yang terus masuk ya. Serta saya pakai suara. Oke, saya pakai mikrofon. Nah, tolong diumumin teman-teman yang sudah gabung malam ini, terutama yang di pengalamannya yoga tentu Picu nih dia, kalau Akvianto, Pikian, Suntera, tolong umumkan di grup. Yang sorry, di handphone saya ada yang Telegram, ya udah nggak apa-apa minggu depan deh. Minggu depan kita bahas. Tadi ada rapat. Nah, ada berbagai jenis yoga di dunia ini. Banyak sekali dan variannya berbagai guru yoga di dunia. Saya pernah belajar di salah satu gym dan tidak tertarik dengan yoga yang pernah saya pelajari karena rumit dengan metode, dengan pose yang tidak mudah diikuti. Saya udah bayar kelasnya 3 atau 6 bulan saya lupa, tapi saya tidak lanjutkan. Nah, yoga yang saya maksud adalah yoganya Pak Ketut Arsana. Ketut Arsana secara keilmuan, menurut saya beliau penemu yoga Bali, yoga Ubud ini. Yang tadi beliau setuju dalam tulisan saya di buku terbaru ini, yang saya sebut yoga Ketut Arsana, yoga healing yang berdampak penyembuhan, berdampak healing, berdampak penyembuhan. Jadi kami yang belajar yoga pada Master Ketut Arsana otomatis mempunyai kemampuan self healing, ya, penyembuhan. Saya menuliskan di tulisan saya nih, ini belum saya save. Ada tulisan manfaat yoga Ketut Arsana, healingnya, ini ya, yang saya sudah ketik sebagai bahan. Ini dia nih. Ambeien saya sembuh total tanpa obat, ya, sembuh total, dan kena efek
nafas pranayama, tadi ada yang bertanya mengenai nafas pranayama yang dikembangkan ya, ada ilmu dasarnya kayak NLP, ada penemuannya lalu saya membuat riset-riset baru. Sehingga saya boleh memberi nama nafas mocopat, ya saya bereksplorasi, ada teorinya, respiration, state, fisiologis, performance, 4 circle of excellence dasar teori Newton NLP. Nah, bagaimana saya mengubah state dengan mengubah fisiologi. Dari sebuah ide sederhana, saya bangun pagi. Nah, menemukan bangun pagi dan tersenyum nyengir kuda, istilah saya di buku terbaru ini, adalah penemuannya. Bukan tersenyumnya, melakukannya di jam tertentu, saat bangun pagi. Jadi kalau orang nanya, Pak saya dicermin, bukan itu maksudnya. Pak saya bersyukur setelah ini, bukan itu maksudnya. Tidak, benar-benar mengubah fisiologi di saat bangun pagi. Selama 20 detik. Nah, nampaknya setelah saya dicoba 2 minggu waktu itu ya untuk sendiri wah luar biasa. Nanti ini saya sedang menyiapkan seperti buku, workbook ya, yang teman-teman yang berlatih perbesar wadah rezeki. Jadi wadah rezeki itu gini. Wadah rezeki, wadah itu kapasitas. Bila Anda energinya besar, maka Anda akan mengakses sukses yang besar. Ada beberapa grup sering sekali sibuk, wah angel numbers nih, angel numbers. Walaupun rezeki sedang datang, bila Anda nggak siap, nggak ada gunanya. Walaupun ada angel sedang mendekat, dengan simbol-simbol numbers-nya, wadahnya belum besar juga percuma. Nah, percuma. Kalau begitu, siapkan dirinya dulu. Dirinya nih bagaimana tahu kapasitasnya membesar apa enggak? Berlatih, dan berlatih. Berlatih, ya. Dan digunakan waktu dengan baik. Nah, berlatih. Melatih nafas pranayama, membuat ambien saya sembuh. Confirm. Kenapa? Saya sering melakukannya. Di waktu yang kosong, kadang-kadang setengah jam, 100 kali lebih dengan nafas itu, dengan nafas, lalu saya ada di nanti di seperti agenda kerja gitu, Anda bisa beli daripada repot, nanti tinggal lihat 3 hari pertama dan sebagainya, ada latihannya gitu ya. Nafasnya sama, nafas perut juga, tetapi dikembangkan menjadi kebermanfaatan tertentu. Itu ya kelebihan Master Ketut Arsana, ya. Dan dia melatih dengan power tertentu. Dia berlatih, beliau berlatih. Ya, saya lupa nama nafasnya. Dasarnya nafas perut. Nah, ambien sembuh total. Jadi kalau dulu sakit, makan obat dan sebagainya, ini udah nggak sama sekali. Jadi kalau ditanya manfaat yoga Ketut Arsana, yoga healing Ketut Arsana ini salah satunya. Nah, lalu entah udah bertahun-tahun tubuh saya itu seperti ada racun. Oh, sebentar, ini ada lagi yang saya mau tambahkan. Oke. Nafas kepala bati ya Pak, mungkin. Saya nggak tahu kalau nafas itunya. Saya belum terlalu hafal, hanya saya begitu dapat ide, saya berlatih. Ambien sembuh 1 bulan lah, Sunpera. 1 bulan, saya tuh udah lumayan parah, kena daik dari kuliah rasanya. SMA saya mulai sering kena ambien, kena makanan. Tapi sebetulnya ada otot tertentu yang tidak kuat, tidak terlatih. Jadi itu sembuh total.
Kalau misalnya saya sedang lagi buang nafas perut ya, perutnya dikempeskan, anusnya otomatis ditarik, di-squeeze gitu. Nah, lama-lama terlatih, ya lama-lama terlatih. Sembuh. Nah, karena seperti ada yang tidak seimbang, saya juga sudah lama sekali mencari tahu penyebabnya. Dengan self coaching, saya mulai melakukan self healing. Nanti unconscious mind saya mengarahkan, ini teknik tertentu di dalam yoganya. Di yoga sudah ada yoga healing tutut asana yang berbeda. Repot ya, kadang-kadang sampai umur sekian, di badan-badan saya tuh harus tekun latihannya. Iya, dan tekun latihannya itu kapan aja, gitu. Nah, nanti saya yang kita latihan berlatih PWR nih ada bagan-bagannya supaya mudah ya, supaya kita sama ritmenya. Sedang saya ini. Nah, lalu karena ada metabolisme yang tidak seimbang, sering ada jerawat di badan dan itu mengganggu muncul jerawat. Saya tulis jerawat di badan hilang dan kayak yang kecil-kecil seperti kayak bintik-bintik yang ini itu rontok. Rontok. Nah, selama di Bali terus sebulan terakhir saya lebih berani buka baju, berenang, apa namanya itu live Facebook karena badannya mulai lebih sehat gitu ya. Jadi jerawat-jerawat di badan hilang. Nah, saya tahu dari salah satu sensei yang kami sering berobat ini ada keracunan. Nah, kalau hanya jawabin keracunan, minum obat terus sampai kapan? Sembuh. Bagaimana bisa sembuh? Ya, karena latihan yoga healing master ketut asana menggerakkan spine dan ya mundur sakrum di daerah sini. Jadi gerakan tertentu dan sebagainya gitu ya dengan nafas dan gerakan tertentu gitu ya gerakan tertentu organ dalam tubuh seperti dipijat ya. Nah, oh jadi seimbang dia. Oke. Dan wah, ini udah puluhan tahun masalah yang saya hadapin dari mulai SMA, jerawat di wajah, kena ada lemak. Dan itu nggak hilang-hilang, kadang-kadang baunya nggak enak, di lemak tertentu, suka ada lemak-lemak yang terjebak dan sebagainya, itu lepas. Walaupun saya sering foto pakai handphone dengan kamera yang menipu, saya tidak menunjukkan aslinya saya. Jadi dan itu lemaknya jauh-jauh berkurang. Ya, tentu karena habis latihan yoga, lelah, tidur, di bagian lemak-lemak yang lain, di daerah sini, hilang dia. Ya. Nah, apa maksud dari cita-cita tadi? Kapasitasnya membesar, bisa diukur. Kenapa saya perlu mencatat semua ini? Untuk motivasi diri, progres. Oh, sekarang membesarnya di mana? Bisa diukur. Ya, penemuan-penemuan misalnya senyum, bangun tidur, itu confirm saya menemukannya, saya ada tanggalnya, saya mencatat, dapat insight. Ya, tidak murni tentu dari video yang saya tonton juga bisa, dari berbagai, oh kayaknya di sini nih paling tepat, lalu saya latihan. Nah, latihannya yang menjadi ini ya. Jadi begitu kapasitas ini wadah membesar, apakah rezeki menjadi mudah? Teman-teman yang berlatih, saya punya handphone, oh di sini Telegram ya, sorry. Teman-teman yang berlatih tersenyum bangun tidur, pada saat bangun tidur, banyak sekali yang menceritakan omset, dapatan rezeki, order pempek terbesar bulan ini. Coba deh, Anda boleh ngetik deh. Anda ketik
pengalaman senyum yang berdampak pada omset? Coba, siapa aja? Hari itu seperti karena engkong saya suka bilang, "Kalau kamu nggak tersenyum jangan buka toko." Pepatahnya orang Tiongkok, engkong saya orang Tiongkok. "Kalau lu nggak senyum jangan buka toko," engkong saya. Oke, itu ya. Jadi senyum. Ya picu, betul. Nah, ada kaitannya dengan wadah rezeki, dengan rezekinya, ada. Oke ya, itu salah satu contohnya. Nah, dari yang saya tulis ini yoga, ride, nanti kan, ada, mmm, agenda nanti seperti agenda yang boleh Anda beli gitu ya, sedang saya desain, sebentar lagi selesai. Ride and breathe. Nah, Herlin tuh Purnamasari, senyum menarik berkat dan, rezeki, ya gitu. Otomatis gitu loh. Dibandingkan Anda pakai sugesti, waduh ribet dan belum tentu cocok lagi ya. Bagaimana saya mengukur, wadah ini membesar, kapasitas membesar, misalnya yang saya mampu menggendong bungsu saya dari parkiran mobil, kira-kira 30-40 meter dan naik lantai 2, gendong dia yang beratnya 50-an kilo gitu. Dulu nggak sanggup, sudah nggak sanggup. Oh, bila, saya di sini kuat ya, kuat gitu, mmm, tulang punggung itu bentuknya S gitu, kuat, maka oke, bahwa saya perlu latihan lagi untuk oke, tetapi saya udah bisa menggendong dia gitu. Oke, nah ini contoh saya bacain dulu nih WA-nya teman-teman, makasih. Oh ya, scoliosis gitu ya, sembuh. Saya sudah, bukan gejala, saya mulai ada tuh picu. Dengan latihan yoga, saya sebulan, yang bagian yang saya alami tidak terjadi lagi, scoliosis ya. Pikian, setelah latihan senyum hampir setiap hari ada closing aja. Nah, walau kecil setiap hari ada aja. Dulu seminggu bisa nggak ada. Nah, dari mana penjelasan teorinya? Kapasitas diri. Jadi be the energy, jadilah energi yang Anda mau vibrasikan. Gitu. Bagus, makasih. Ideal. Senyum kunci jadi MC dan selalu pasti endingnya dapat tambahan tips. Engki setuju Pak, vibrasi kita positif kalau semesta betul. Teme ya, kalau buka toko cemberut pemberinya lari, nah gitu. Rinawati, nah nanti ada tekniknya lagi Rinawati. Tiap malam mau tidur saya latihan senyum tidur, tidurnya pules ya. Nanti ada lagi selain senyum, melakukan sedikit relaksasi ya. Ada nanti Herlin ya, oke makasih. Nah, mmm, saya senang sekali mencari metode-metode yang teruji, yang praktekin aja akan ada hasil, gitu. Saya senang dengan eksplorasi seperti itu. Apalagi yang saya ukur, dulu saya punya, saya beli Huawei jam yang, bisa detect deep sleep itu, cuman kemarin di sungai ketarik sama teman-teman, hilang dia. Untuk buat apa? Saya mengukur deep sleep. Deep sleep saya meningkat 2-3 kali lebih lama dibanding sebelumnya berdasarkan alat itu. Gula darah turun, ya, oke ya, bikin prakteknya gampang, hasil langsung. Tapi apakah semua orang mempraktekannya? Tidak, makanya saya buat 2 grup. Grup Telegram, saya kasih ilmunya. Yang sudah melakukannya, berlatih, dia boleh WA ke saya. Saya pindahkan ke grup yang satunya, WA grup berlatih namanya, berlatih PWR, perbesar wadah rezekimu. Buat apa? Buat yang serius, dipisahkan. Bila yang di sini ada yang kurang berlatih, maka saya akan keluarin dari grup. Sorry. Buat apa ngajarin orang dia banyak tahu?
Dia banyak tahu, dia tidak bisa memanfaatkannya, percuma. Percuma. Tapi ada yang belajar, yang mempraktekannya, seneng saya, seneng. Simpel, iya orang cuma bangun pagi 20 detik. Tadi saya pikir mau lamain, enggak deh, 20 detik aja deh gitu, Akvianto. Iya. Nah, keberuntungan ini. Ya picu nggak usah ikut Telegram, isinya sama. Kalau yang ikut yang di WA Group yang namanya belajar PWR cukup. Ya belajar PWR. Nanti ini mau dibuat grup yang kedua. Sebetulnya saya malas menanganin 2-3 grup. Buat saya 250 orang itu kalau sungguh-sungguh kita bisa mengubah sekitar kita. Itu 250 sungguh-sungguh itu udah luar biasa gitu ya. Tapi oke lah, nanti saya buat grup yang kedua. Nah, kok bisa ya berlatih yoga? Nggak tahu tuh yoganya Master Ketut Arsana, yoga healing. Tanya beliau nanti kalau ini. Tapi saya merasakan manfaatnya. Otot lebih kuat, otomatis lah. Tapi spine saya jadi bagus dan tubuh saya seimbang. Maksudnya kalau dulu mungkin ada daerah tertentu tidak bergerak dan sebagainya. Nah, karena saya tidak qualified mengajarkan yoganya, nanti kita yang mau ikut membantu Bali, kita bisa online. Jadi kita di rumah latihan, ikutin yang ada di Zoom. Mungkin Sabtu, Minggu, atau malam saya nanti lagi kita pikirkan. Kontribusinya, berbaginya bukan buat saya, dikirim langsung ke para pelatih yoganya. Jadi mereka tertolong, mereka orang terbaiknya, murid-murid terbaiknya Master Ketut Arsana, mereka bisa hidup lebih baik, dengan kita pun mendapat benefit dari ilmu yang diajarkan, praktek langsung. Nanti kita bentuk WA Group khusus yang mau berlatih yoga dalam rangka memperbesar wadah rezekimu. Untuk apa? Sehat. Karena tubuh yang sehat menghasilkan energi yang besar. Tubuh ini ada resource, ada sumber daya. Saya pernah tahu teori itu, tapi saya tidak bisa mengaktifkannya. Saya pernah dilatih khusus oleh Kombes Faisal Ramandani tentang meditasi cakra, tapi masih besar potensi yang belum saya eksplorasi. Saya tahulah teorinya, setahun lebih kami dilatih meditasi cakra namanya. Kalau ini berlatih fisik. Nanti di grup WA itu ada coaching khusus, kita bisa membahas teori. Ada orang bule, Charlotta yang sudah tinggal di Bali, bisa bahasa Indonesia, dia juga menjadi bukti. Kalau Anda lihat umurnya 53, tapi kalau nanti melihat dia seperti umur 40. Itu ya. Apalagi yang saya alami, bisa minum kopi pahit 2 gelas nggak kental. Belum pernah. Kalau dulu takut sekali kena asam lambungnya langsung naik. Di masa pandemi ini saya mulai mengkonsum Milanta. Hilang sekarang, nggak ada sama sekali. Ya, cabai pedas lebih banyak. Oke, nanti saya bikin grupnya ya, yang khusus berlatih yoga dengan timnya Om Ham ini ya. Nah, ini saya cuma ngasih gambaran bahwa untuk membesar kapasitas diri ini, ada kegiatan-kegiatan spiritualitas. Ada semua nanti di buku itu sedang saya selesaikan naskahnya. Buku seperti workbook namanya ya. Kegiatan spiritualitas, kegiatan intelektual. Jadi kalau Anda mau belajar, carilah ilmu-ilmu pengetahuan yang membuat self development, yang membuat tubuh ini diri ini berkembang. Bukan macam-macam pengetahuan. Anda belajar bagaimana lymphatic system limpatik bekerja dalam tubuh ini. Nah, itu pengetahuannya berguna. Bagaimana nafas bekerja dengan baik, berguna. Saya senang belajar hal-hal yang seperti itu karena menjadi bekal hidup sampai nanti berpuluh tahun kemudian. Buang pakai mulut. Lalu saya latihan sampai saya melampaui progres tertentu, baru saya bagikan. Saya biasanya jarang membagikan sesuatu yang saya hanya ketahui, saya membagikan sesuatu yang sudah saya latih. Itu, saya bagikan sesuatu yang sudah saya latih ke diri saya sendiri dulu. Walk the talk. Oke.
intelektual, emosional. Anda boleh berkarya, membantu orang lain tanpa perlu tambah pamrih, problem orang lain, tekanannya lebih besar, tapi Anda tetap tenang. Ini tekanannya nih, Anda tenang. Ya, tekanan lebih kuat, tetap Anda tenang. Wah, tekanan lebih kuat, Anda tenang. Ah, itu keren. Jadi ketenangan Anda diuji berdasarkan tekanan demi tekanan demi tekanan. Hari ini salah satu diskusi kami banyak di grup-grup WA saya mengamati minta doanya itu minta kemudahan. Saya confirm secara NLP orang yang minta kemudahan menunjukkan manusia lemah, orang yang lemah. Anda mesti berlatih supaya kuat. Cobaan mungkin akan lebih berat, pandemi yang makin tidak pasti. Grup tertentu saya membagikan walk to the future untuk apa? Mereka mampu melihat ke depan seperti apa. Makin tidak pasti. Kita diyakinkan bahwa nanti beres persoalan pandemi kalau sudah vaksin. Enggak juga sekarang. Udah vaksin 1, mau vaksin 2. Apa banyak orang yang ragu sekarang. Vaksin tidak menjadi solusi. Ya, jadi karena ketidakpastian memanjang, tinggal pilihannya apa? Mau berdiam diri atau berlatih. Saya memilih berlatih sejak awal pandemi bahkan. Itu ya. Apalagi yang saya ukur. Kaos-kaos yang saya bawa tidak saya ganti. Kok makin besar lagi? Makin besar lagi. Artinya volume. Nanti ada tuh sound healing di dalam workbook itu. Udah satu sistem yang workbook perjalanan Anda dalam rangka memperbesar wadah rezeki. Ada workbook dia. Kalau buku nanti satu lagi, lain lagi. Jadi saya sedang membuat dua buku yang berbeda itu ya. Anda ukur apa? Lingkar dada saya membesar, kaosnya makin sempit. Celana makin kecil, celana. Lingkar perut saya mengecil. Beberapa teman motivator membicara, saya lihat, ya nanti workbooknya Herlin sedang dalam penyelesaian. Kalau minggu ini, karena saya perlu uji coba, jadi nanti semoga bisa lebih cepat itu workbook. Jadi nanti dengan workbook ini, Herlin bisa ngajarin timnya. Anda boleh ngajarin, gitu. Nih, bukunya lu latihan tuh, ada pandunya ini. Nah, itu tujuannya. Jadi nanti harapan saya, workbook ini menjadi sarana banyak orang berlatih. Kenapa? Pandemi makin tidak pasti. Banyak orang menjadi takut. Takut itu bahaya sekali. Bahaya sekali karena lemah. Dan orang yang lemah, tidak pernah ada cerita orang lemah menang. Orang berserah, iya ada yang menang. Surrender. Surrender to God misalnya. Orang lemah enggak. Enggak ada ceritanya. Mana bukunya tentang orang lemah jadi pemenang? Enggak ada. Enggak laku juga kali kalau buku. Aku seorang pemenang, tapi lemah. Ya nanti saya invite itu ya. Saya harapkan Anda bisa membantu balik. Jadi yang dibantu senang, yang membantu juga senang, dapat benefitnya ya. Kami lagi diskusin. Gak ada nanti Anda tes sebelum latihan, sampai latihan gitu ya. Oke, celana. Oke, celana. Lingkar, saya lupa nambah lingkar celana. Lingkar celana makin kecil. Oh, berarti perut saya mengecil. Dan ya 2 bulan yang lalu kadang-kadang kalau foto masih saya suka tarik perut. Yang enggak memang mengecil ya. Oke, berarti ada progres. Oh, lingkar perut saya mengecil. Buat apa? Perut, di sini ada kalau laki-laki resiko pankreas kan. Gimana bisa dipijit dengan nafas. Gembung. Gitu. Ada gerakannya. Gitu ya. Bisa untuk ngurus badan. Iya, badan saya kurus, berat saya nambah. Badan saya jadi makannya banyak gitu ya.
Apalagi yang nanti saya masukin dalam list itu istirahat lebih pendek, badan lebih segar, tidak mudah lelah. Pendek istirahatnya. Oh, ada lagi, ada lagi. Ini baru saya ketik. Dulu badan saya tuh keringatnya nggak enak, keringat badan, keringat, keringat, bau badan tuh hilang. Simbol apa? Saya nggak pernah pakai minyak wangi. Jadi saya suka ngetes. Baunya kok kayak gini ya? Loh, ada yang macet nih di badan nih. Saya olahraga atau apa dan sebagainya. Tapi orang tahu, oh ini baunya papi. Anak-anak tani baunya papi. Hilang. Baju bisa keringetan saya cium, nggak bau lagi kayak dulu. Berarti sehat. Anda boleh ngetes. Jadi dari tahu, yang visual, yang terasa, yang terdengar, suara saya makin panjang. Oh iya. Suara saya makin panjang. Saya ganti kalimatnya. Ada tuh latihan terapi healing di workbook itu. Tarik nafas. Pelatih saya yang saya lagi belajar 2 kali lebih panjang dari nafas saya tadi. Nanti bunyi satu di sini dia besar, oh enggak di sini. Nah, sebagai terapi yang ini ilmu lama sebenarnya saya angkat kembali. Maka di sini rasanya. Nah, kalau yang pernah belajar apa namanya itu? Kur, tahu. Maka di sini getarannya. A, U, Nah, cuman tidak saya olah dengan dalam di buku sebelum awal-awal gitu ya. Saya masukkan kembali ilmu itu. Jadi di daftar workbook nanti ada hari-hari keberapa, nafas dulu, habit kedua, habit ketiga, mudah. Saya ada centang misalnya, oh ini 30 hari dicentang, ada checklistnya, kadang ada paraf. Kalau itu diikuti, yamin membesar energinya. Ya, yoganya tambahan lah, karena itu bukan yoga ketut arsana khususnya ya. Yoga master ketut arsana, yoga healing ketut arsana. Bukan kualitas saya lah ya. Saya tidak qualified begitu. Saya belum yoga. Jadi kalau di grup WA-nya kita bisa olah, ya saya ada masuk di sana juga untuk menjelaskan teori. Ada Carlota yang saya sudah hubungi. Carlota itu orang bule yang mau ngajar, dia juga tidak mau menerima uang ya. Uangnya nanti diberikan yang kita kontribusikan, kita berikan kepada guru-guru yoga yang terdampak sekali oleh pandemi ini. Nah, jadi dia dengan gitu apa dia bisa bangga, oh ada kontribusi dari ini orang luar Bali menghargai ilmuku. Ya nanti kita balik lagi apa konteksnya, kapasitas diri membesar, spiritual, intelektual, emosional, fisik dari banyak orang ngolah fisik ya yang saya ketemui, saya interview, baru satu-satunya yang ini ya Master Ketut Arsana ini menurut saya oke lah ya, namanya udah terkenal di luar negeri, menangani Mick Jagger, Donna Karan, ya tentu bukan orang yang biasa gitu ya. Tadi kami diskusi, saya bilang Bapak saya sering sekali ketemu. Nah sekali lagi, spiritual bukan hafal ayat-ayat suci, tapi piawai dalam menjalankan apa yang dihafal tadi. Piawai. Berbuat sesuatu tanpa pamrih, membantu orang lain tanpa pamrih, memperbesar energi spiritualitas. Confirm. Hitung-hitungan, ya dapat hitung-hitungan. Energi tidak membesar. Pengetahuan yang membuat berdaya diri,
energinya membesar. Emosional yang stabil nanti ada tekniknya, ya. Nafas di siang hari ada juga tuh saya lagi buat list di buku workbook itu. Kenapa perlu berlatih emosi? Bagaimana ngatasin emosi agar tidak naik emosional up. Ini mengganggu wadah rezeki. Besar, anak kecil lagi malah sobek, bocor, bolong. Stabil. Nasehat ini dari guru saya Pak Kolonel Haji Zaidin 20 tahun yang lalu, emosional stabil dilatih. Saya tidak bilang saat ini kondisinya mudah, tetapi orang yang bisa tetap tenang dalam kesulitan itu keren. Latih, ya udah latihan nafas pagi, oke senyum, oke Pak senyum dan nafas. Siang kan ada aja yang hal-hal yang tidak enak misalnya. Dan juga teknik ini sering saya lakukan di kelas kalau pelatihan, duduk di ujung kursi. Di ujung kursi. Oh ini saya ya. Nanti kita latih dengan spesifik lah, ini hanya hari ini gambaran. Kakinya sudah, saya duduk di ujung kursi nih. Perut membesar nih. Jadi ya, membesar dia. Buang. Buang. Dulu saya salah. Saya buangnya bungkuk badannya. Ya, dibenarkan oleh Master Ketut Arsana. Duduk, pantatnya di belakang, pantatnya ke belakang, pastikan ke belakang. Jadi dia pantatnya ke belakang, tulang di atas tulang pinggul panggul ya, pinggul atau panggul? Pinggul ya. Maju. Tinggal tulang punggung saya S. Ya. Nggak ada dibuka. Perut nih. Kempes. Perut membesar, menekan dada ini ke atas. Perutnya besar nih. Pinggangnya maju. Nah, ini teknik lama yang diperbaiki, yang disempurnakan oleh Master Ketut Arsana. Ada, jadi nanti ada daftarnya yang perlu dikuasai. Kapan diperlukan teknik ini? Kalau sudah terlatih, kapan aja. Ya. Oh, lagi berdiri. Nah, ini bukan bungkuk. Jadi dia, aduh, ini kok gelap belakangnya. Nanti saya siapkan yang lebih baik lah. Saya siapkan latar belakang lebih baik. Itu ininya dibangun, dibuka tuh. Nah. Apa efeknya? Ternyata kalau tekniknya diperbaiki, metodenya diperbaiki, hasilnya lebih optimal itu. Anda lagi bongkok kayak gini. Oh ternyata efeknya beda dengan beda. Dan mereka para penemu yang bertahun-tahun di bidangnya. Kalau Master Ketut dari dia sekolah SMA melatihnya, ya jadi dia menjadi contoh dari apa yang dia omongi gitu. Oke ya, sebentar saya ambil ini dulu, ambil contekan saya. Jadi kita memperbesar energinya. Nah, saya udah punya ini sekarang. Oh, balik ke sana ya. Spiritual. Teman-teman kebacanya jelas? Spiritual. Nafas dipindahkan ke perut. Ya, terbaik. Oh, Chris. Oke, makasih, Chris. Nah, apakah ada energi spiritual? Ada. Apanya bentuknya? Berbuat baik,
menolong sesama, bermanfaat bagi manusia lainnya. Apalagi energi dari ajaran guru saya, spiritual, intelektual, SIEP, pintar doang, ilmunya tidak bermanfaat buat orang banyak, buat apa? Oh, emosional merah deh. Yang nemu di Ubud ini saya pikir buat ngajar. Energi apa yang bisa membuat besar, kecil? Jadi ini bisa besar, bisa kecil. Ilmu yang tidak berguna, itu ya. Chris udah tahu. Saya belum nulis, Chris. Kamu hebat. Nah, ada tekniknya yang sederhana yang saya tuliskan di buku workbook itu. Kapasitas nanti ujungnya apa? Well mindset itu. Ini dulu deh di dalam diri. Emosional stabil, intelektual cerdas, spiritual asik top deh. Bisa kecil, energinya mengecil bisa. Ya, banyak tahu tapi tidak melakukan. Buat baik enggak dapat pujian. Kecil energinya, nggak panjang. Gitu. Intelektual, pengetahuan yang tidak mesejahterakan, tidak membuat orang lain lebih baik, tidak membuat orang berdaya. Jadi pengetahuan yang membuat diri sendiri lebih berdaya. Oh, ada pengetahuannya mengenai lymphatic system. Belajar. Kami terus masih belajar. Latihan emosional bisa membuat stabil. Bersyukur saya yoga itu fisikal. Cuman ini yang saya masih kembalikan ke bahasa Inggrisnya ya. Karena hari ini semuanya bahasa Indonesia. Fisikal satu C atau dua ya? Fisikal. Nah ini aslinya sebetulnya spiritual, intellectual, bahasa Inggris emosional, pakai T, physical. Nah ini SIEP. Physical, fisik. Nah ini udah kelihatan. Physical. Terus saya olahraga, nggak ada yang salah sama sport dan sebagainya. Namun yang lebih menarik lagi, ada di yoga. Oh, yoga itu terkait emosional kita. Jadi kalau saya ketemu teman-teman yang yoga, bahas positif, nggak pernah muncul. Bahas sudah bisa negatif, hoax, nggak tertarik. Kok bisa ya? Ternyata latihan yoga tertentu, gerakan yoga tertentu, terutama yang ditemukan oleh Pak Ketut, Master Ketut Laksana, membuat emosi ini stabil. Intelektual mempelajari, oh ini loh, oh di sini. Oh pentingnya spine. Ya sekarang lebih mudah tinggal lihat apa namanya Google. Oh spine kayak gini. Oh tulang di sini gitu ya. Oh gerakan ini ke sini ininya. Oh ini untuk mengaktifkan untuk membuat ya pengetahuan. Sehingga saya ngepel gerakannya yoga. Nyapu gerakannya yoga. Saya nyapu. Kayak golf. Hampir sama. Oh, yoga. Nah, di sininya, Bos. Ngepel. Jaga ininya. Oh, saya ngepel pakai tangan. Duduk, jongkok. Lalu, saya perlu nyiapin untuk menjelaskannya nanti. Posisi ngepelnya, untuk membuka apa namanya, sakrum. Ya, sini. Belajar lagi intelektual. Oh, itu. Oke. Fisiknya meningkat. Makin kuat. Sehingga berita-berita corona yang membuat tidak pasti, jadi tidak mengganggu. Ada bahasan AstraZeneca. Masuk dia divaksin. Sudah sempat baca, wah banyak yang bermasalah dengan AstraZeneca responnya gitu ya. Pas saya bilang,
Welcome home, welcome. Selamat datang. Baik-baik ya. Saya sedang flu agak berat hari itu. Baik-baik. Agak demam sedikit. Tensi darahnya lagi tinggi. Hampir tidak bisa menerima vaksin. Baik-baik. Ya sudah, 1 hari doang tidur. Oke. Ya ngomong. Nah, nyuci pakai ember, pakai anak-anak, pakai dalam anak-anak. Nah, ini embernya ya. Atau kayak mesin giling, mesin cuci. Seperti ini. Ya, 50 kali. Kan mesin cucinya ya, 50 kali. Ya apapun itu juga buat saya sekarang. Setelah saya menemukan, belajar teori dasarnya. Jadi saya tahu ujungnya buat apa, bukan cuma sehat, memperbesar wadah rezeki dengan memperbesar kapasitas diri. Ya, memperbesar kapasitas diri. Nah, dan menurut saya, bertemu saya dengan yoga healing Ketut Parsana ini sebuah hadiah mewah dari alam semesta. Kami juga tidak menyangka akan ada di Ubud orang pelayanannya bergerak kemana-mana dan di dalam pandemi. Nah, kira-kira itu. Jadi kita akan terus berlatih dalam rangka tadi well mindset. Ada sikap mengenai 4 hal ini. Bersyukur bisa nggak terkait ke fisik ada, bisa nggak terkait sama emosi ada, tenang. Intelektual ada teorinya, spiritualitas iya. Bersyukur kepada Sang Pencipta apapun yang dialami saat ini, membuat hikmah, bersyukur ada di workbook itu saya tulis. Anda boleh latihan, saya kasih 30 halaman kosong nanti boleh lebih banyak sendiri ya. Anda tulis ulang. Saya 3 tahun saya 3 atau 4 tahun saya lupa. Berlatih bersyukur itu setiap malam sebelum tidur saya nulis. Aku bersyukur pada Tuhan, pada hari ini pada Tuhan, karena titik-titik Anda isi apa spiritualitas, tentang pengalaman intelektualitas, pengalaman emosional, pengalaman fisik. Disyukuri. Ya, dia menjadi pengalaman yang memakai. Besar, naik lagi energi. Lebih besar lagi, naik lagi. Betul, saat ini mungkin sebagian orang sedang kesusahan uang. Jangan pikirin uangnya. Bukan minta rezekinya. Doa minta rezeki. Yakini uang datang, money. Uang. Pokoknya yang di postingan saya, we don't need your money. Lagi-lagi saya pakai. Dan kapasitas diri yang lebih besar. Karena uang itu adalah energi. Ya, everything is energy. Money is energy. Sukses is energy. Kalau mau kaya raya, uang besar ya energinya harus besar. Dan wadahnya harus besar. Ya, membesar wadah rezeki dengan memperbesar kapasitas diri. Dengan berlatih. Sehat bugar. Apalagi di zaman pandemi ini, anak nggak sehat. Wah, apakah COVID-19 membunuh, mematikan? Tidak. Tetapi kalau kita ada penyakit macam-macam tidak Anda bereskan, nah itu yang ke pembawa itu komorbid yang bisa pengaruhnya. Emosional stabil, intelektual cerdas, spiritual terpuji. Ya, itu. Jadi kita tidak akan lari dari 4 ini dalam konteks well mindset. Well mindset ya. Oke, saya ada 5 menit yang mau bertanya. Di minggu depan kita ada latihan yang memang saya persiapkan untuk kita latihan di sesi Zoom ini. Dan minggu depan saya buat lebih besar, saya umumin lebih awal. Nanti saya minta Pak Tony untuk memberikan saya linknya, kalau bisa Kamis atau Jumat.
supaya saya eh, tidak tidak lupa lagi mengumumkan. Oke, saya kira itu silahkan kalau ada yang mau bertanya di chat aja karena saya pakai mikrofon. Jadi saya oh di sini sorry, copot. Karena saya menggunakan mikrofon, teman-teman bisa nanya dengan chatting, silakan. Jadi di mata Pak Master Ketut Arsana, yoga hanyalah exercise yang memperkuat emosi, membuat stabil. Ya, mau sehat, terus digunakan untuk spiritualitas, kegiatan spiritualitas, ya silahkan aja. Itu pilihan. Ya, ada yang bertanya? Silahkan di waktu berapa menit lagi ini. Oke. Yang mana tuh? Mei dilakukan berapa kali, berapa lama? Yang mana? Latihan yang mana? Latihan yang mana, Mei? Bentar. Saya kelewat ada pencet. Oh, pernafasan. Saya setiap ada kesempatan berlatih, saya berlatih. Setiap ada kesempatan. Kadang lagi duduk, nunggu temen, nunggu apa gitu. Kadang saya yang ini ya, yang tarik hidung, keluar hidung. Nanti saya tuliskan ya, sambil saya contohkan di YouTube. Oh, terkait dengan gerakan yoga tadi. Kalau yoga ya, saya turun tangga, saya gunakan yoga, saya duduk, saya main game catur, saya kalau kalah saya kadang menggunakan nafas menyelam, relax lagi, main lagi. Oh ya itu rating catur saya meningkat. Saya sekarang catur meningkat ya. Kapan ada waktu berlatih. Kapan ada waktu berlatih. Kapan ada waktu berlatih. Oh, yang sambil memukul tadi biasanya pagi ya. Lalu saya perbaiki konturnya kalau perlu siang dan sore. Sementara saya agak sering melakukannya. Kalau saya lihat loh, saya kok mulai agak melorot badannya. Oh, oke, saya olah ulang. Kadang sedikit menggunakan ini. Oke. Seperti plank, tapi hanya untuk menarik ininya ke belakang. Nanti saya buat dalam YouTube pertanyaan yang bagus ya. Saya duduk, oke, saya nulis, postur saya sudah oke. Saya meditasi, saya lihat nyaman nggak? Oh nyaman. Oke, dah. Diamkan setengah jam, oh tahan. Apakah ada meditasinya? Oh kalau meditasi saya tidak menuliskannya, bebas saja, gitu ya. Kayak push up di kursi, ya, untuk membangun ininya dan membangun kontur struktur di belakang, tulang belakang saya, pinggang belakang, supaya pantatnya naik. Dan saya di golf juga salah, karena dulu agak bongkok, pantatnya ke bawah, sebenarnya ke belakang naik. Nah, nanti agak teknis ya, kita bahas di YouTube lah. Ada videonya, latihan A, latihan B, latihan C. Tapi latihan-latihan ini nanti yang terkait dengan well mindset, yaitu dalam konteks apa? Membesar wadah rezeki dengan membesarkan kapasitas diri, dengan membesar kapasitas diri. Itu dia. Nah, hal-hal yang dasar, nafas, segala macam, bisa kita latihan dulu. Hasilnya bahunya besar, ya kayak contoh yang ini. Ya, perutnya kecil ya. Iya, kayak saya ini jadi, kecil tuh. Ditunggu videonya, yes! Nah, nanti disiapin. Di YouTube nanti ya, kalau ini kan 1 jam kita ngobrol. Habis itu ya, sebenarnya saya tidak nyaranin nonton ulang. Kalau di YouTube tekniknya pendek. Biasanya saya hanya membuat 1 menit. Saya berusaha orang nonton YouTube tuh nggak panjang-panjang. Penjelasannya kita di Zoom, ngobrol, dah. Kurang buat lagi.
buat lagi aja acaranya, nggak apa-apa kok. Kalau nonton rekaman tuh ngabisin waktu, menghabiskan waktu, ngapain juga lah nonton kayak gini diulang lagi. Nonton yang lain aja. Ya, oke. Siapa lagi yang mau bertanya? Sorry tadi agak telat ya. Ini fokus kegiatan saya di Ubud sekarang, yoga, menulis, bernafas. Yoga fisik, menulis, intelektual, bernafas, state-nya. State yang breathe, gitu. Oke. Saya copot. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, kalau ada yang mau nyalain mikrofonnya silahkan bertanya langsung. Kalau males ketik silahkan aja. Buat saya prestasi itu tingkat bau badan hilang. Mungkin masih bawah tapi saya nggak merasakan. Jauh berkurang mungkin tepatnya gitu. Belum menghilang. Saya mesti ganti kalimatnya. Suara ya. Oh, wah itu saya latih. Nah, kapan berlatihnya? Kapan ada waktu saya? Ya, saya ingin sekali bisa nyanyi. Dan salah satu kesulitan saya nafasnya kurang. Ada power. Ternyata saya kurang pede. Gak bisa ngomong R, jadi saya takut nyanyi di depan. Silakan. Ada yang bertanya lagi, Pak? Boleh buka mic-nya juga boleh. Oke, kalau nggak ada lagi nanti minggu depan saya siapin lokasi yang saya bisa lebih terang menjelaskan beberapa metodologi latihan. Kalau sempat mungkin urutannya mungkin saya buat di YouTube dulu, ya tekniknya gitu ya. Teman-teman berlatih, cuman latihan yoga tuh ada polanya, pemanasan, terus stretching, terus ada kayak relaksasi. Nah, mungkin yang saya bisa bagikan gerakan yang menjaga posturnya aja gitu ya. Menjaga posturnya, oke. Paling nafas gitu ya. Itu nanti yang saya siapkan dulu YouTube-nya. Setelah itu kita diskusi lagi di sini, kita membahas di sini. Nanti ada latihan yang ketiga nih, masih yang kedua. Yang ketiga, nafas gitu ya. Nafas dada, apa nafas perut? Oh, nafas. Kadang-kadang saya bisa oh benar juga pertanyaan. Kadang saya nafas dada, kadang saya perut. Oke. Nanti saya coba cek yang mana lebih baik. Tapi menurut saya karena tujuannya sound healing, suara sendiri, nafas dada dan perut mungkin tidak terlalu membedakan. Nanti biarkan unconscious mind Anda memilih mana yang terbaik untuk konteks saat itu. Karena suaranya yang mau didengar. Jadi ada kata kalimat sugestinya, izinkan suaraku menggunakan conscious, izinkan suaraku menjadi penyembuh yang terbaik untuk emosi yang terkait dengan bunyi ini. Terkait marah, kecewa dan sebagainya. Pilu, sakit hati, izinkan bunyi ini menjadi penyembuh yang terbaik. Saya ulang lagi. Cukup ya kali. Cukup 4 kali, 5 kali. Kapan aja lagi naik mobil dan sebagainya, lagi busway. Orang stres. Kenapa orang ini? Lalu yang bergumam seperti himne ya.
Sini kita. Izinkan suaraku menjadi terapi yang terbaik untuk emosi-emosi, untuk getaran yang mungkin masih tersimpan di sekitar pencernaan lah, dirontokkan gitu ya. Saya sudah sangat lama latihan ini dan cukup sering, dan menurut saya bernyanyi adalah salah satu bentuk healing yang terbaik. Ya, cari lagu-lagu yang menguatkan tentunya, yang memotivasi, yang menyemangati. Bernyanyi lah. Jadi saya menghafal misalnya lagu Bali, ya, Ratu Anoma Anima Ilen Ilen, Ratu Anoma Anima Ilen Ilen. Nah, dinyanyikan di depan orang Bali dan sebagainya, ya, untuk menjadi media motivasi ke mereka. Oke. Karena sudah 124. Nah, Tony, makasih banyak untuk Tony. Ya, Pak. Terima kasih buat Tony, teman-teman. Sama-sama. Nih, ya, karena ada Tony lah, kami meeting, kami ngobrol ya di. Oke, nah Helen memanfaatkan waktunya tuh ya, Pikian, makasih kok Tony ya. Karena kami ngobrol di Semarang waktu itu, muncullah acara ini dan beliau bersedia menemani. Ini kita seri keberapa ya, Tony? 14 kali ada ya? Betul, Pak. Betul 14. Oke ya, makasih teman-teman. Kita masuk minggu depan dengan beberapa latihan. Sekali lagi konteksnya well mindset, perbesar wadah rezekimu dengan memperbesar kapasitas diri. Satu-satunya cara memperbesar kapasitas diri adalah berlatih, dan berlatih. Terima kasih banyak, Tony, dan teman-teman yang lain semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Salam dari Ubud. Bye. Baik, terima kasih, Pak. Malam. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ko. Terima kasih, Pak Tony. Krisna, terima kasih. Terima kasih, Pak Tony. Terima kasih, Pak Tony. Ya, selamat malam semuanya. Kita akhiri kelas kita malam ini. Sampai ketemu minggu depan di waktu yang sama ya. Ya, terima kasih.